membuktikan yang tidak ada dengan yang ada, membuktikan yang tidak hadir dengan yang hadir. Misalnya, tadi malam kamu melekan, begitu pagi-pagi kuliah masuk kelas kamu masih riyip-riyip, bolak-balik ngangop, terus matanya merah, terus teklak-tekluk. Loh, dari yang hadir itu, meskipun kamu nggak cerita apa-apa, bisa kusimpulkan bahwa tadi malam kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji filsafat kita malam ini. Pertemuan terakhir, ya, temanya lebih dahsyat lagi dibandingkan minggu lalu. Sebenarnya ini kelanjutannya minggu lalu. Kalau minggu lalu argumen tidak adanya Tuhan, malam ini kita ketemu argumen adanya Tuhan. Hari ini kalian perlu kenal yang gelap-gelap dulu, yang terang besok. Karena salah satu, kalau kalian merasa sedang mencari cahaya, bekal paling penting untuk kalian bisa nemu cahaya, kalian harus bisa mengenali kegelapan. Kalau kalian masih belum bisa membedakan mana gelap, mana terang, kalian gak akan bisa ketemu cahaya. Rumusnya itu. Apalagi hari ini, yang gelap dan yang terang kan campur. Nah, itu kalau ilmumu tidak lengkap, itu kamu anggap cahaya padahal itu gelap. Kita masuk sekarang ke tema ini. Argumen logis adanya Tuhan. Oke, bismillah. Pertanyaan besarnya kan ini sebenarnya. Tuhan itu ada enggak? Apalagi kalau dilanjutkan, kalau Tuhan itu ada, Tuhan yang mana yang paling benar? Itu lebih pening lagi kamu. Tapi pertanyaannya ini dulu. Dan itu argumen yang paling dikenal. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sebenarnya. Cuma itu tak tambahi yang beberapa kalian sudah kenal. Ada ontologis, kosmologis, teleologis, argumen desain, argumen taruhan, sering tak singgung tentang Hegel, argumennya Pascal, argumen moralnya Immanuel Kant, dan argumennya para mistikus, religious experience. Yang belajar filsafat agama mesti pernah ketemu argumen-argumen ini. Tapi saya tidak tahu dosennya ngajarin atau tidak caranya membantah argumen-argumen ini. Ya, nggak usah takut dibantah. Ini argumen kreasinya manusia kok. Kalau kita membantah argumen ini bukan berarti kita membantah adanya Tuhan. Kita membantah argumennya. Ada yang tidak pas dari argumen itu. Yaitu kalau dikategorikan ada 2. Yang pertama argumen a priori, yang kedua argumen a posteriori. Kalau a priori itu permainan akal saja, kalau a posteriori itu didasarkan pada pengalaman. Makanya orang yang tidak mau lihat kenyataan, idealisme aja yang dipegang, merasa benernya sendiri terus-terusan, itu biasanya sering disebut orang yang a priori. Oke, kalau a posteriori itu berdasarkan pengalaman. Wong sudah jelas
Misalnya yang ikut ngaji malam ini semuanya anggap wah ngantuk, ada yang senden terus ngantuk, pokoknya masih ngeyel, pokoknya ngaji ini menarik sekali, santrinya semangat sekali. Itu namanya a priori, tidak lihat kenyataan. Nah, pikiran yang mempertimbangkan kenyataan itu a posteriori. Kalau di Immanuel kan pernyataan yang bisa diterima itu jenisnya sintesis a priori bisa, atau analitik a posteriori. Tapi yang paling dikenal yang sintetik a priori, berdasarkan pengalaman terus diolah oleh akal. Jangan analitik a priori. Analitik a priori itu biasanya pernyataan yang cuma bulat, dari akal ke akal. Itu yang bahasa Jawane akal-akalan. Itu analitik a priori. Kelihatannya masuk akal, tapi itu sebenarnya a priori, hanya dibulat-bulatkan aja argumennya. Oke, itu dulu di Immanuel Kant sudah dijelaskan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis argumen. Nanti di belakang ada sisa-sisa argumen selain 7 yang besar ini. Semuanya jangan khawatir, nanti tak sebut juga. Yang 7 ini bisa dibagi 2. Ada yang a priori, main akal, Pak miliknya Santo Anselmus. Ada argumen kosmologis, Thomas Aquinas dan para filosof Muslim kebanyakan. Argumen teleologis, argumen desain, argumen taruhan, argumen moralnya Immanuel Kant, argumen religious experience. Biasanya orang pakai ini, nggak tak sebut satu sebenarnya yang tiap hari kalian pakai, argumen kitab suci. Kalau itu sudah teologis, niscaya lah pasti pakai kitab sucinya masing-masing. Cuma kita tidak sedang di wilayah teologis, jadi yang itu tak tinggal. Kita lihat satu-satu. Argumen kosmologis isinya 2. Yang pertama argumen Veskos, kalian pasti sering dengar ini. Yang kedua argumen kontingensi, jenisnya a posteriori seperti disebut sebelumnya. Jadi argumen Veskos bahwa semuanya ada sebabnya dan Tuhan adalah sebab yang pertama. Kemudian yang kedua argumen kontingensi, kayak ilmunya Ibnu Sina yang bilang ada wajibul wujud, ada mungkinul wujud. Itu 2 jenis argumen kosmologis. Disebut kosmologis karena argumen ini melihat kenyataan yang ada di alam semesta. Yang satu melihat segalanya ada sebabnya, yang satu melihat bahwa segalanya itu sifatnya mungkin, tidak ada yang wajib. Nah, ini 2 pernyataan besar yang kelihatannya ketika kita kemarin masuk di filsafat Islam, masuk di filsafat Yunani, beberapa filosof barat, ini kan sangat rasional. Veskos itu paling awal dikenal Aristoteles. Ada sebab pertama. Kelihatannya sangat rasional, tapi nanti kelemahannya banyak 2 argumen ini. Apalagi kalau ini mau kita pakai sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Kita lihat ya kelemahannya di mana. Kita pahami dulu. Yang pertama Veskos, argumen kosmologis jenis pertama. Rentetan logikanya kan itu. Diawali dari premis segala sesuatu itu pasti ada sebabnya. Mikrofon ini dia hadir di sini ada sebabnya. Laptop ini hadir di sini ada sebabnya. Kalau ingin ngerti lebih jauh tentang sebab, buka lagi sesi-sesi mungkin di logika. Saya tidak tahu pertemuan keberapa. Ya kalau Aristoteles kan membagi ada sebab material, sebab efisien, sebab formal, dan yang terakhir sebab final.
Ya, itu kan empat jenis cause, empat jenis sebab. Jadi diasumsikan nggak ada satupun hal di dunia ini yang nggak ada sebabnya. Segalanya wis, mungkin termasuk lahir batin. Apapun yang kamu alami, yang kamu miliki sekarang ada sebabnya. Nggak ada yang ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk saya dapat uang pak. Nggak, kamu ngertinya ujuk-ujuk itu ada sebabnya. Orang lewat, mau uangnya ditaruh di saku, kok meleset terus jatuh ke bawah, terus ketemu kamu, kan itu aja. Ada sebabnya, itu ndak kok jatuh dari langit. Ya kadang-kadang kan kamu ngambil uang terus lupa nyaku. Hati-hati kalau sholat Jumat. Karena ada itu ceritanya, pas kotaknya lewat, nyari uang, ini kok uang kok besar semua. Kamu buka dompet, nah carinya yang kecil. Kamu cemplungin 1.000. Begitu kamu cemplungin, dari belakang orang, mas 200.000 dikasihin kamu. Mas, kamu kan heran, itu uang kok boros 200.000 mau dicemplungin, itu dicemplungin. Iya. Begitu habis Jumatan, Pak 200.000 dicemplungin sampai itu 2.000, 5.000 kan cukup. Loh itu tadi uangnya masnya jatuh, mas lagi. Iya. Oke. Makanya jangan pelit-pelit. Kalau kamu masukin berapa? 1.000. Jangankan 1.000 pak. Iya, lewat aja saya tidak ngerti pak, ngantuk. Iya. Ya mbok kalau nggak ngasih nggak apa-apa, cuma jangan ngantuk. Kasihan yang mau muter itu loh. Kamu mau ditaruh ini masih tidur, mau didorong ke sana jangan-jangan mau ngasih, mau dibangunin susah. Oke, itu pun ada sebabnya. Nggak ada yang jatuh dari langit dalam banyak hal. Itu premis pertama mengimplikasikan premis kedua. Tidak ada satu hal pun yang jadi sebab bagi dirinya sendiri. Sebab itu selalu di luar musabab. Yang bikin HP bukan HP ini sendiri. Yang bikin anak bukan anak itu sendiri. Ya kan gitu, malah kacau nih anak itu sendiri. Sejago-jagonya tukang sulap itu tetap tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Apapun. Jadi premis pertama, ini mulai mikir logika, harus agak pelan-pelan. Tidak ada sesuatu yang jadi sebab bagi dirinya sendiri. Selalu sebab itu di luar dirinya. Ya meskipun kamu bilang, saya pak tidak tahu entah kenapa kok rasanya sedih sekali. Ya enggak, itu berarti ada yang mendorong yang bikin kamu sedih. Entah perasaanmu, entah kenanganmu, entah memorimu yang lama, selalu dari luar. Nah, terus ada lagi premis ketiga. Premis ketiga, tidak mungkin ada tapi rangkaian sebab akibat yang tanpa akhir. Wah ini susah kan? Susah dibayangkan. Ini ada sebabnya. Sebab ini juga disebabkan oleh ini. Ini disebabkan oleh terus. Yang nggak ada akhirnya susah dibayangkan. Misalnya mikrofon ini dari pabrik mic. Pabrik mic bahannya dari plastik. Plastik bahannya dari apalah. Ya beras plastik lah. Jadi pengrajin plastik dari petani yang nanam plastik, apa ada nanam plastik. Ya lah pokoknya terus itu sebab terus yang tidak ada akhirnya, tidak ada titik akhir. Yang pertama ada itu akal tidak nyampe. Tidak mungkin ada sebab akibat yang tanpa akhir. Nah, oleh karena itu dari premis 1, 2, 3 disimpulkan pasti ada sebab yang paling awal. Oke,
Ada musiknya, pasti ada sebab yang paling awal. Cereng-cereng gitu. Itu seru, enggak apa-apa. Dan gak ngantuk, enak ada musiknya gitu. Sesuk tak kasih ilustrasi. Cereng-cereng gitu ya kalau. Oke, iya. Nah, sebab pertama ini harusnya kan dia tidak punya yang bikin dia ada. Tidak ada yang menyebabkan dia ada. Jadi kalau tadi ada rangkaian sebab akibat, dia yang paling pertama. Ya namanya pertama kan nggak ada lagi. Kalau masih ada lagi, nanti sebabnya ada lagi, tasalusul lagi, tambah akhir. Dan itu akal mustahil bisa begitu katanya akal. Nah, kalau sebab yang pertama ini kita anggap Tuhan, kita kan selalu begitu. Tuh, sebab pertama itu ya Tuhan. Berarti ya Tuhan memang ada. Sebagai konsekuensi logis, diawali dari kenyataan di kosmos ini bahwa semuanya ada sebab. Itu argumen first cause namanya. Dipelopori Aristoteles, disempurnakan oleh Thomas Aquinas, dibantu oleh Ibn Rus dan kawan-kawan. Jadi segala sesuatu pasti ada sebabnya. Tidak ada sesuatu yang jadi sebab bagi dirinya sendiri. Yang ketiga, tidak mungkin ada rangkaian sebab akibat tanpa akhir. Yang keempat, berarti ada sebab pertama yang tidak disebabkan. Karena kalau dia ada yang bikin dia, ya berarti ada sebab lagi. Belum pertama, yang sebab ini mungkin yang pertama. Tapi kok masih ada lagi, ya terus, berarti belum pertama. Dan harus ada berhentinya. Kalau nggak ada berhentinya, nggak masuk akal. Dan kalau kita sebut yang pertama itu sebagai Tuhan, berarti ya Tuhan itu ada. Oh, ini kan argumen luar biasa. Kalau saya berhenti di sini, bagi kamu ini argumen yang sempurna. Berarti Tuhan itu memang ada. Ya tidak apa-apa, memang level kita masih belum nyampe untuk mengkritisi yang ini. Tapi para filosof sudah banyak yang mengkritik ini. Yang pertama, kritik terhadap argumen ini adalah, dibaca yang besar-besar itu ya. Coba perhatikan, dari urutan logik itu ada premis yang kontradiksi, yaitu premis kedua dan premis keempat. Tadi katanya nggak ada satu hal pun yang menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Tapi kok di empat jadi berubah. Ternyata ada tuh. Oh, itu dari sisi logika sudah nggak nyambung. Kalau memang ada sejak awal bilang ada. Tapi tadi katanya nggak ada. Sekarang bilangnya ada. Nah, itu kontradiksi namanya. Nah itu, kamu tadi kan nggak teliti, tapi nih ahli logika ngerti, teliti. Itu yang bikin kamu gampang dihapusi kalau nonton infotainment itu. Oke, SB siapa? Sekarang kan orang ramai dengan SB itu. Iya, Sepp Blatter. Akhirnya dia digosipkan di Indonesia, akhirnya mundur dia dari ketua FIFA. Mungkin dia nggak paham, mungkin itu gosipnya untuk prostitusi online kok. Dianggap gosip FIFA mungkin. Terus dia mundur. Oke. Nah, itu yang 24, kontradiksi, tidak nyambung. Terus perhatikan premis ketiga. Tadi kan kamu seneng aja, nggak nyampe lo akal kalau ada sebab akibat tanpa akhir. Kenapa kalian menerima? Karena di premis ketiga itu kalian menyamakan antara angka dan peristiwa. Jadi tak baca ya. Premis ini biasanya karena kita punya asumsi bahwa rangkaian angka yang tidak terbatas itu tidak ada. Pasti ada batasnya. Rangkaian angka itu gini, kalau kalian tak tanya, angka paling kecil berapa? Kalian mesti
Nggak nyampe akal saya, Pak. Tapi ada toh, pasti ada, Pak. Kan gitu. Angka paling besar berapa? Wah, 99. Nggak nyampe, Pak, saya menyebutnya. Tapi pasti ada, Pak. Ada, Pak. Kalau nggak ada kan Tuhan itu tidak terbatas. Kan kalian selalu bilang gitu. Kalau angka bisa, tapi kalau peristiwa nggak bisa. Peristiwa atau sesuatu secara logis itu pasti ada sebabnya. Bisa kalian cari. Kalian kan selalu membayangkan sebab itu, ini menyebabkan ini menyebabkan. Rangkaian sebab akibat nggak selalu begitu. Bisa menyamping, bisa macam-macam. Dan setiap peristiwa, sebut peristiwa apapun atau sesuatu apapun yang bisa kalian tahu, itu pasti ada sebabnya. Semuanya, Pak, semuanya. Kalau itu peristiwa dan sesuatu. Tinggal kalian nyari contoh. Lupa apa kita bisa? Ya logikanya begitu kan. Tidak ada peristiwa yang tidak ada sebabnya, atau sesuatu yang tidak ada sebabnya. Jadi premis ketiga, membacanya jangan rangkaian, tapi sebab akibat itu ada nggak di segala hal dan segala peristiwa. Kalau memang iya, ya berarti dia ada. Kamu kan terjebak di rangkaian itu, terus bayangannya kayak angka tadi akhirnya. Yo, nggak mungkin, Pak. Tidak terbatas, pasti ada batasnya. Kayak angka tadi. Berapa angka paling besar? Wah, kita tidak tahu, Pak, tapi pasti ada. Ya, tapi berapa? Ya, tidak tahu, Pak. Dan dia mesti ada batasnya kan. Kamu takut kalau tak terbatas itu terus nyaingi Tuhan. Jadi meskipun akal nggak nyampe, kamu bilang pasti ada batasnya. Dan kamu terjebak di situ, termasuk untuk sebab akibat ini. Kamu merasa bahwa loh, sebab juga pasti ada yang terakhirnya. Tapi katanya yang ngeritik argumen ini, melihatnya jangan rangkaiannya, tapi coba dipahami bahwa di muka bumi ini, di alam semesta ini, apapun namanya, kalau itu peristiwa dan sesuatu, pasti ada sebabnya. Tinggal kalian nyari sakapoke contoh wis sebanyak mungkin, pilih sendiri yang kalian mampu menyebut sesuatu. Jin, Pak, setan, Pak, ada dari mulutmu tadi. Loh, ya kan paling gampang itu. Kamu yang bikin dia eksis. Jadi peristiwa apapun, momen apapun, ada awalnya pasti. Tidak harus ada rangkaian terakhirnya. Makanya nanti dibuka lagi ketika ketemu Derrida bahwa petanda transendental itu tidak ada. Seandainya ada rangkaian sebab pun, ya pasti nanti muternya tetap di dunia ini. Tidak bisa tiba-tiba muternya ke atas sana. Itu nanti didukung oleh Darwin dan kawan-kawan. Termasuk lahirnya alam semesta ini kan ketemunya Big Bang ternyata, bukan kun fayakun. Atau jangan-jangan kun fayakun itu kalau di bahasa barat kan jadi Big Bang itu. Kan ada yang nafsirkan gitu. Ya monggo, gak apa-apa. Tapi argumen first cause ini, bantahan keduanya itu. Bantahan ketiganya, bagi kalian yang meyakini Tuhan hanya satu, jangan salah, argumen ini bisa membawa Tuhan jadi 10 loh. Tuhan jadi 20 loh. Kenapa? Siapa yang menjamin sebab itu cuma satu? Misalnya ada deh sebab pertama itu beneran, tapi apa jaminan di sini? Kan di logika ini nggak ada jaminan. Terus sebab pertama itu hanya satu. Ya kan? Sopo ngerti? Oh ini sebab. Kalau manusia ujungnya yang jadi sebab pertama ini. Ini kalau hewan ujungnya sebab pertama itu. Mungkin gitu. Wong komposisi logiknya seperti itu, tidak mengarah pada satu sebab. Dia bisa jadi banyak sebab.
Jadi sebab pertama itu ada, tapi jumlahnya dua misalnya. Yang satu sebab dari semua kebaikan, yang satu sebab dari semua kejahatan misalnya. Atau sebabnya banyak sesuai urusannya. Kalau urusan laut-laut ya sebabnya dewa laut. Kalau urusan angin-angin ya dewa angin. Kalau urusan udara-udara ya dewa udara misalnya. Bisa kayak gitu. Jadi yang monoteis tidak perlu GR pakai argumen ini. Karena bisa jadi argumen ini bisa juga dipakai orang kafir yang kamu sebut politeis, atau orang Zoroaster yang dualis. Jadi itu bantahan ketiga. Bantahan keempat, argumen ini tidak menyebut sama sekali sifat Tuhan, karakter Tuhan. Jadi Tuhan yang kayak gimana ya tidak tahu. Bantahan kelima, kalau kalian pakai argumen ini, maka kalian akan seperti orang barat di awal pencerahan, deistik. Jadi Tuhan itu kayak tukang buat jam. Jadi dia menciptakan, menyebabkan sesuatu yang pertama. Setelah itu kan barang selanjutnya kan disebabkan oleh yang pertama ini tadi. Barang kedua disebabkan yang pertama, barang ini disebabkan lagi. Jadi Tuhan sudah nggak ikut cawe-cawe. Jadi kalau pakai kayak gini, begitu menciptakan, menyebabkan sesuatu yang pertama, Tuhan nganggur sudah, nggak ngapa-ngapain, pensiun dia. Karena yang lain kan disebabkan, yang sudah jadi itu terus dari sebab-sebab terus. Jadi cukup kun sekali, nah, yang lain suruh sana dewe, sudah ada aturannya. Jadi kalau pakai argumen ini jatuhnya deistik. Yang deistik itu nanti ujungnya bisa sekularistik, kemudian transisinya namanya agnostik, akhirnya jadi ateis. Nggak ada gunanya punya Tuhan. Kan gitu kemarin. Ini prosesnya agak tak balik aja. Tak awali dari ateisnya dulu. Jadi kalau pakai argumen ini, yang pertama ada kontradiksinya. Yang kedua ada yang tidak punya dasar, premis ketiga. Yang ketiga, Tuhannya bisa banyak. Yang keempat, Tuhannya nggak jelas kayak gimana. Pokoknya ada gitu aja. Dan yang terakhir, jatuhnya jadi deistik. Nah, itu kelemahannya argumen first cause. Masih dipakai ceramah juga tidak apa-apa, asal ininya nggak ditunjukkan. Ya, agama itu kan yang penting bikin orang imannya kuat. Ya, kalau ininya jangan dibuka. Jadi, coba kita pahami Bapak Ibu, alam semesta ini mesti ada sebabnya. Ya rapopo. Nanti ditambah ayat, qala Allah Ta'ala wa khalaqallahu. Yang jenis-jenis itulah, tidak apa-apa. Nah, yang ini jangan dikeluarin. Pokoknya ini senjatamu lah, senjata kalau mau diajak debat ditentang baru kalau turun panggung kiainya kamu tanya ini. Oke. Rati duduk ya, itu argumen first cause. Argumen kosmologis pertama. Kosmologis kedua kelemahannya hampir sama. Argumen kosmologis kedua kan yang disebut argumen kontingensi itu. Segala sesuatu kalau tidak mungkin ya pasti. Mungkin itu ya bisa enggak, pasti itu ya pasti iya. Nah, itu sudah jelas di Ibnu Sina kemarin. Nggak mungkin semuanya di dunia ini mungkin semua, nggak ada yang pasti. Pasti harus ada yang pasti sebagai tempat yang bergantung yang mungkin ini. Adanya yang mungkin pasti karena adanya yang pasti. Jadi Allahus Somad, yang pasti jadi tempat bergantung yang mungkin. Kalau yang pasti itu kita sebut Tuhan, maka
Tuhan pasti ada. Nah, kelemahannya hampir sama kayak yang tadi, yang kosmologi satu, bahwa tidak ada jaminan tempat bergantung itu pasti satu. Dia bisa dua, bisa tiga. Karakter Tuhannya juga tidak jelas. Bantahannya sama karena sama-sama kosmologis. Dan yang ketiga, kalau tadi cuma sifatnya, kalau ini bisa lebih dalam karena zatnya juga tidak jelas. Bisa jadi tempat bergantung itu jenisnya manusia, mungkin juga bisa jadi tempat bergantung itu jenisnya pohon, mungkin bisa, itu tidak jelas di situ. Jadi cuma disebut tempat bergantung. Jadi berarti kalau logikanya dibalik, semua yang jadi tempat bergantung segala yang mungkin, itu berarti dia punya karakter ketuhanan. Mahasiswa mungkin lulus, mungkin tidak, maka dia bergantung pada dosen. Dan posisinya dosen saat itu kayak Tuhan. Nah, jadi kalau pakai argumen ini kamu bisa kejebak itu. Mahasiswa tidak ngerti fikih sama sekali, dia bingung dengan hukum, maka dia pasrah bergantung pada kiainya, pada ulama. Nah, posisinya kiai jadi tempat bergantung. Itu kan sama dengan dia bilang, untuk urusan fikih, Pak Kiai, padamu aku bergantung. Kan itu bahasanya. Nah, kalau memang logikanya begitu, maka argumen ini tidak mengarah pada hakikat zatnya Tuhan secara pasti. Orang malah bisa tersesat pakai argumen ini. Ya, kan banyak argumen ini kan biasanya diawali, kita ini sekarang hidup, besok mati. Jadi keberadaan kita itu hanya mungkin. Mungkin ada, mungkin enggak. Ada di sini, tapi di rumah enggak ada. Sampai titik itu enggak apa-apa. Tapi begitu titik yang bikin kita mungkin ada dan mungkin tidak, itu hanya tempat kita bergantung. Itulah yang kita sebut Tuhan. Nah, dengan logika yang sama, kayak tak kasih contoh tadi, kamu bisa tunduk pada dosenmu, kamu bisa tunduk pada kiaimu, bahkan kamu bisa tunduk pada pacarmu dengan hal yang sama. Aku tanpamu bagaikan apalah, kan selalu gitu. Dirimu kan biasanya dilenyap-lenyapkan, terus hanya ada tempatmu bergantung, yaitu pacarmu. Itu argumen kontingensi namanya. Jadi melenyapkan diri karena sifatnya mungkin, menegaskan yang digantungi karena sifatnya pasti. Biarlah diriku lenyap jadi debu asal engkau titik-titik. Nah itu ya argumen kontingensi. Tidak apa-apa lah, tak kasih contoh gini terus, karena saya tahu di sini banyak yang masih jomblo. Ya, iya, siapa ngerti setelah ini terus tergerak hatinya untuk mencari tempat bergantung. Nah, iya. Oke, ya. Ya paling tidak banyak jemuran lah, tempat bergantung. Oke, itu yang kedua, argumen kosmologis. Jadi kelemahannya argumen kosmologis itu tadi, secara umum dua yang atas itu, tidak mengarah pada Tuhan yang satu, tidak mengarah ke sifatnya Tuhan, bahkan tidak mengarah ke zatnya Tuhan. Beberapa argumennya tampak kontradiksi, tidak nyambung. Oke, itu bekal keduamu untuk mengkritik pembuktian Tuhan lewat dalil mungkin dan pasti. Jangan khawatir, akalnya manusia itu memang bantai gampang. Yang ketiga, ini yang paling sering dipakai orang, argumen teleologis. Kadang orang menyebutnya argumen from the side. Jadi yang dilihat adalah alam semesta.
Ini cara berpikirnya namanya analogi atau kias. Lebih tepatnya lagi, jenis kias yang dipakai di argumen teleologis itu kias ghaib ala syahid. Membuktikan yang tidak ada dengan yang ada. Membuktikan yang tidak hadir dengan yang hadir. Misalnya, tadi malam kamu melekan. Begitu pagi-pagi kuliah masuk kelas, kamu masih riyip-riyip, bolak-balik angop. Apa bahasa Indonesianya angop itu ya? Menguap itu bukan air itu. Menguap ya mengangop. Ngangop, terus matanya merah, terus teklak-tekluk. Loh, dari yang hadir itu, meskipun kamu nggak cerita apa-apa, bisa aku simpulkan bahwa tadi malam kamu melekan. Jadi mata merah, kamu bolak-balik angop, teklak-tekluk, itu kan syahid yang kelihatan. Dari yang kelihatan bisa disimpulkan bahwa atau misalnya kamu punya tetangga atau teman manten baru, subuh-subuh kamu mau ke masjid, loh kok orang ini mandi. Nah, dari mandinya kamu simpulkan tadi malam mesti terjadi. Ya kan? Kamu gak perlu nginjeng, gak perlu ngintip, tapi dari syahid mandinya dia bisa disimpulkan, kamu simpulkan yang gaib tadi malam bahwa terjadi sesuatu. Itu namanya syahid ala ghaib. Kalau Pak yang mantan rektor UIN itu Pak Musa As'ari selalu ngasih contoh, kalau kamu jalan-jalan di Kaliurang, tiba-tiba kalau kamu naik misalnya ke Telogo Putri itu masuk ke hutan-hutan, tiba-tiba di situ kamu lihat ada celana dalam berserakan. Entah bekas apa itu. Hanya dari lihat celana dalam itu, kamu bisa menyimpulkan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Ya kan? Entah apa yang terjadi sebelumnya. Itu namanya kias ghaib ala syahid. Yang tidak kelihatan disimpulkan dari yang kelihatan. Ya, agama sangat suka dengan kias jenis ini. Cuma para filosof sangat gampang bantah kias jenis ini. Masalahnya di situ. Kayak ini jenisnya, membuktikan Tuhan dari alam semesta. Ini kan sering kita pakai. Lihatlah betapa teraturnya, lihatlah betapa indahnya dunia ini. Ini kalau bukan Allah siapa lagi ya? Itu kan kias. Dari alam semesta tiba-tiba larinya ke Allah. Itu kan ghaib ala syahid. Kalau direntet secara logis, itu sebenarnya yang dianalogikan itu Allah, ilatnya itu karena sama dengan pengalamannya manusia, sumber ilatnya itu manusia. Rentetan logisnya kayak begitu. Misalnya, pertama orang memahami intelijensi manusia. Orang bikin bangku luar biasa ya. Akalnya itu bisa aja ngerancang bangku karena ini di masjid buat ngaji ya, kira-kira pas buat orang duduk. Dipingilah cuma sekian senti. Kemudian lebarnya juga nggak perlu lebar-lebar sampai sana. Wong ini paling Quran besarnya berapa. Terus ini kan produk intelijensi. Bikin LCD dulu belum ada, tapi dengan akalnya manusia bisa ketemu. Kalau cuma segini, misalnya kalian sekarang ngaji, ayo dilihat di laptop ini mesti ngerubung di belakangku sumpek kan. Gimana caranya ya biar bisa itulah. Terus ada teknologi ini. Nah itu kan hasil intelijensi. Pinter ya yang bikin ini. Kita sekarang jadi nyaman kan kayak gitu. Nah setelah lihat karya manusia ini, terus lihat, coba lihat alam semesta itu. Mirip kayak desain laptop, mirip kayak desain LCD. Bikin kita nyaman, pas sekali sama kita.
matahari itu pas di situ. Kalau lebih dekat 10 cm mungkin sudah terbakar bumi, atau lebih jauh dikit kita bisa beku. Itu yang naruh di situ siapa kok? Pas sekali. Nah, itu mesti Allah ada di sana main, Tuhan ikut main, ada yang ngatur, ada yang naruh. Jadi premis pertama itu, premis kedua, alam semesta ini mirip kayak intelijensi hasil karya manusia yang bikin kita nyaman. Dia juga bikin kita nyaman, tapi dia skalanya besar, luar biasa. Jadi alam ini berarti juga produk intelijensi. Produk intelijensi itu berarti tidak asal. Tidak asal itu berarti ada tujuannya, dirancang khusus untuk kepentingan tertentu. Itu namanya bertujuan. Bertujuan itu bahasa Yunaninya telos. Makanya argumennya disebut argumen teleologis. Ada desainnya. Sesuatu yang didesain itu kan berarti ada tujuan tertentu. Gelas itu didesain ada lubangnya di atas karena untuk minum. Coba lubangnya di bawah sudah habis. Begitu kalian ngambil, itu kan desain namanya. Pintu ditaruh di samping atau depan rumah atau belakang rumah, tidak di atas. Kalau di atas kalian masuknya susah. Itu kan desain. Misalnya bikin rumah pak, pintunya tak taruh di atas. Kalau naik pakai tangga, terus nggak perlu tembok, pakai kaca aja semua. Pintunya di atas, jadi kalian masuk rumah kayak kerupuk nyemplung itu. Oke. Oke. Lo itu argumen from design. Segala sesuatu ada tujuannya. Alam semesta ini kompleks, desainnya pas. Bahkan desain tubuh kita kan pas. Mata dua di sini, hidung di sini, telinga di sini, itu kan pas. Kalau mata di samping kan agak susah kamu. Di depan gak kelihatan, tapi kalau ada cewek lewat sana kelihatan. Kalau iya, kamu gak perlu ngelirik. Kamu jalan biasa aja, tiba-tiba sweet karena sudah kelihatan dari sini. Gak perlu noleh. Tapi kan gak enak kalau kamu mau nangis gini-gini, gak bisa gini. Ya kan? Jadi Allah merancangnya pas. Konstruksi tangan, titik siku, titik, semuanya pas. Itu mesti tidak kebetulan. Sudah, karena Allah tahu sampai masa depan itu dirancang detail sampai kecil sehingga pas buat kita. Berarti desainernya ini luar biasa. Perancangnya alam semesta ini sip, pokoknya jos. Nah, kalau perancang desainer itu kita sebut Tuhan, berarti Tuhan memang ada. Buktinya apa? Alam semesta ini loh, tertib, harmonis, nyaman, pas untuk kita tinggali. Bagus luar biasa, indah luar biasa. Itu namanya argumen teleologis. Oke. Dilanjutkan nggak? Atau jangan Pak, nanti saya nggak punya argumen lagi untuk meyakini Tuhan. Ini juga ada bantahannya. Banyak filosof yang bantah argumen from design. Kita lihat ya. Yang ini tetap untuk bahan ceramah, yang ini jangan. Oke. Loh kan yang paling sering diceramahkan yang tadi kan, yang desain itu kan. Lihatlah alam semesta, bagaimana Allah menciptakan langit, bumi, bintang-bintang kan gitu. Nah, kritiknya tak tunjukkan yang paling sadis ngeritik itu David Hume. Kritiknya David Hume yang pertama, ketika kamu bilang bahwa alam ini tertib, terdesain rapi, berapa persen alam semesta yang sudah kamu lihat? Dari keseluruhan alam semesta, kamu baru lihat dikit, sudah disimpulkan bahwa semua alam semesta ini indah. Kamu cuma baru lihat screensavernya komputer aja sudah bilang bahwa alam semesta ini indah. Ya kan, kamu belum ngerti aslinya alam semesta itu. Kamu lihat, pantai itu indahnya luar biasa. Kamu belum lihat yang kemarin tenggelam berapa anak rekreasi itu. Kalau sudah gitu apa masih indah? Ya kan? Generalisasi. Argumen ini katanya David Hume
Kelemahan pertama adalah mengeneralisir, overgeneralisasi. Hanya lihat beberapa fenomena alam yang dianggap harmonis, terus disimpulkan seluruhnya harmonis. Loh, hawanya sekarang loh Pak, enak Pak, enggak panas, karena saya nggak suka dingin, saya suka yang panas. Panas ini enak. Enak bagimu, tapi bagi orang yang nggak seneng panas, begitu panas dia sumpek. Begitu kena panas penyakitnya kambuh. Mungkin gatal-gatal, mungkin alergi karena banyak debu. Sementara yang satunya nggak kuat hujan. Begitu hujan kamu senang, alhamdulillah, rahmat. Yang satu, aduh hujan, alamat. Penyakitku kumat ini, hujan ini biasanya batuk kumat, pilek kumat, dan seterusnya. Jadi indah bagimu mungkin tidak indah bagiku. Sifatnya subjektif dan generalisasi. Itu kritik pertama. Itu nggak bilang ngeritik sadis langsung dibunuh, bahwa ini generalisasi, selesai. Jadi kalau ada kiai ceramah, lihatlah alam semesta ini betapa indahnya. Ya kamu boleh tanya, alam bagian mana itu? Ya, alam Indonesia ini kan indah. Nah, ustaznya bilang gitu, yuk kamu tinggal nyontoin banyak di Indonesia ini yang, apalagi yang hidup di Jakarta, hidup di pinggir kali, hidup di bawah Merapi. Indahnya di mana? Sekarang terakhir kabar banyak cacing keluar. Katanya mau ada gempa. Tenang aja, alam ini indah dan harmoni. Allah tidak akan tega, itu argumen minggu lalu itu. Tapi yang jelas generalisasi. Berapa panjang umurmu untuk menjelajahi seluruh alam semesta? Bumi aja kamu mungkin tidak ada seperempatnya kok yang kamu ngerti. Apalagi alam semesta, bumi itu mungkin titik sangat kecil dari seluruh galaksi, seluruh alam semesta. Kok berani-beraninya sudah bilang bahwa alam ini harmonis? Lahirnya alam aja, katanya David Hume, dia kan filosof natural, karena Big Bang, tabrakan nggak sengaja antar galaksi, antar planet, dan melahirkan planet pijar yang namanya matahari, terus yang lainnya ikuti dengan sifatnya. Jadi semacam kebetulan, katanya David Hume. Ya kebetulan bumi ini kayak gini. Sekarang kan mulai bingung nyari sumber daya alam yang baru, karena diperkirakan sekian ratus tahun ke depan kita kehabisan sumber daya. Kalau habis benar ya kita tidak bisa hidup lagi di muka bumi ini. Mungkin harus pindah ke planet yang lain. Paling enak planet Hollywood. Di planet Mars juga masih belum layak. Atau jangan-jangan ya itulah nanti kiamat. Kamu mungkin bilangnya gitu. Oke, yang pertama itu general. Yang kedua, jangan bilang kamu ganteng kalau nggak ada orang jelek. Maksudnya apa? Kamu bilang alam semesta ini indah, tertib, harmoni. Itu kamu bandingkan sama alam semesta yang mana? Kamu ngomong ini loh alam semesta yang sangat indah. Kamu bisa ngomong gitu kalau ada alam semesta lain yang itu rusak, kacau dan sebagainya. Baru kamu bisa bilang ini indah, itu rusak. Nah kalau cuma satu kan nggak bisa bilang indah atau ndak indah, harmonis atau ndak harmonis. Kalau kita punyanya cuma satu-satunya ini, ndak tahu kita apakah ini harmonis apa enggak. Kok ndak ada tandingannya. Kamu nggak bisa bilang, Pak, kalau di rumah Pak, saya paling cakep. Berapa laki-laki di rumah? Satu Pak, hanya saya. Ya mesti ya. Kamu jelek pun tetap yang paling cakep. Nggak ada yang lain. Bumi juga gitu. Alam semesta juga gitu. Kita nggak ngerti tandingannya, ya jangan bilang ini indah. Kalau ngerti tandingannya baru kamu bisa bilang, nah lihat alam yang sana itu rusak kan, nah kita indah. Alam semesta loh ya, tidak cuma bumi. Argumennya kan itu alam semesta. Jadi indah dan tidak indah pun nanti sifatnya juga relatif, kayak tak bilang tadi.
bagimu indah, nyaman, luar biasa. Bagi yang lain bumi ini sudah semakin panas, semakin rusak, semakin kacau. Apalagi orang-orang yang tersiksa, terpinggirkan. Susah lagi nanti bilangnya. Itu kan makanya kalau kamu ceramah, Alhamdulillah Bapak Ibu kita tinggal di bumi yang gemah ripah roh jinawi. Kamu yang tidak punya duit kan paling gerundel. Roh jinawi apa? Mangan. Sudah mikir nanti makan apa masih bingung, kita dianggap makmur. Bapak Ibu yang berbahagia, bahagia apa nih? Ini lagi sumpah mau nggarap tesis juru berbahagia gimana? Nah, iya. Bahagia tidak bahagia itu kan melihatnya dari mana dulu. Kan kadang-kadang khotib-khotib kan gitu. Oke. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dimuliakan gimana? Dosen pembimbing aja nggak memuliakan sama sekali, marah-marah. Capek-capek ngeprint dioret-oret mulai halaman awal sampai akhir. Oke. Itu bantahan kedua. Bantahan ketiga, tadi kan sumber analoginya manusia, maka hasilnya adalah antropomorfis. Desainer besar yang luar biasa itu sama dengan manusia besar yang luar biasa. Dan kalau agama-agama kan nggak mau, apalagi Islam, Tuhannya antropomorfis. Allah itu tidak sama sekali dengan makhluk. Tapi dengan menggunakan logika ini, Tuhan itu jadi antropomorfis. Dia beraksi, dia bertindak kayak manusia menciptakan bangku. Jadi dia punya akal, punya keinginan, punya gaya kayak manusia. Karena memang sumber analogi, sumber kiasnya yang awal manusia. Jadi hasilnya mesti dibayangkan Tuhan adalah manusia yang super. Akhirnya mesti begitu. Karena awal argumennya manusia. Nah itu kritiknya David Hume. Terus yang keempat, minggu lalu, problem kejahatan. Ya buktinya ada tsunami, ada banjir, ada gempa bumi. Dari mana kita bilang Tuhan itu maha indah, Tuhan itu maha desain? Dia ingin desain kayak apa kalau bikin tsunami? Apa sudah bosan dengan desain sekarang? Bersihin aja lah semuanya sempet. Dengan tsunami kan cepet, dengan banjir kan cepet, bikin gempa bumi seret, ambruk semua. Kita bikin sekarang Bantul yang baru. Apa gitu? Kejahatan. Jadi kritiknya David Hume, kalau kita masih pakai argumen from design, hasil akhirnya kita akan tabrakan dengan dunia yang sudah mulai rusak. Apa kalau memang sudah mulai rusak gini Tuhannya nggak ada? Apa Tuhan sudah cuek? Apa kayak katanya Ebit GAD itu Tuhan sudah mulai bosan? Ya kan? Ya mungkin enggak lah. Bosan itu kan karena nggak ada variasi. Sekarang manusia itu kan variatif sekali. Dosanya juga nggak monoton, macam-macam. Lah ya itu kan nggak bikin bosan tau. Mesti Gusti Allah pengen ngerti lagi. Jajal mau bikin apa lagi? Oh, prostitusi aja sekarang variasinya macam-macam. Sabu variasinya macam-macam. Sampai coklat, sampai semuanya ada sabunya. Oh, itu kan malaikat dan Tuhan itu mesti tertarik. Luar biasa seneng loh. Ternyata manusia tidak membosankan. Kreatif. Oke. Itu kritiknya David Hume. Kita nggak lihat bagian bumi yang rusak sih, lihat yang bagus-bagus saja. Makanya kesimpulannya gitu. Oke, dulu zaman gempa itu, saya Jumatan di Masjid UIN itu, makmumnya lari semua, khotibnya mencoba bertahan, akhirnya lari juga.
Iya, lo kan itu gempa susulan banyak itu waktu habis. Jadi problem kejahatan. Lagi enak-enaknya sholat ada gempa susulan. Berapa hari setelah gempa besar itu kan trauma-traumanya orang. Ada goyang dikit aja sudah bubar orang semasjid. Iya. Jadi khotibnya pinginnya agak lama dikit lah biar syarat rukunnya pas dilengkapi apa, tapi yo ndak tahan juga, akhirnya ya lari. Ya urusannya nyowo. Oke. Nah itu bagian dunia yang ndak bisa dikasih argumen from the sign. Oke, itu jadi kritik kesekian terhadap argumen. Nah, ini yang agak harus mikir pakai logika. Argumen ontologis. Santo Anselmus, bapak teologi kalau di Kristen. Dia yang bikin teologi itu dengan definisi faith seeking understanding, keimanan yang mencoba untuk memahami. Karena orang percaya, orang beriman itu akan lebih mantap kalau paham. Semantep-mantepnya orang percaya tidak paham, tetap lebih mantep percaya dan paham. Kamu percaya tidak paham, investasi jatuhnya bisa investasi bodong. Tapi kalau percaya dan paham yang kamu percaya apa, itu biasanya imannya lebih mantap. Dari situlah nanti lahir teologi. Duluan di Kristen kalau teologi. Dan ketika Kristen bersentuhan dengan Islam, umat Islam dihadapkan dengan pertanyaan yang sama terusan. Kalau Islam jawabannya apa? Dari situlah mulai lahir sekte-sekte teologi di Islam. Setelah sebelumnya juga sudah banyak sekte teologi di Kristen. Kalau kalian ada yang belajar teologi Kristen, aliran-alirannya sebanyak aliran-aliran dalam Islam. Ada yang modusnya kayak Jabariyah, ada yang modusnya kayak Qadariyah, mirip-mirip. Cuma mungkin orang Islam lebih ganas kalau berteologi, tapi orang Kristen lebih halus. Tapi aliran-alirannya juga banyak. Kalau kalian belajar itu kan hampir aliran itu tidak bisa dihitung. Yang Advent lah, yang inilah, yang itulah. Setiap daerah ada gerejanya. Apalagi Hindu. Apalagi Hindu Bali itu bisa setiap rumah ada puranya. Dan itu tidak masalah. Oke. Argumen ontologis orang ini satu-satunya argumen yang a priori, dari akal ke akal. Jadi bayangkan, ini diawali dari bayangkan. Tuhan itu apa sih? Tuhan adalah wujud yang paling besar, yang paling agung, yang bisa kita pahami. Nah, jadi kalau ada orang tanya, Tuhan itu ada apa enggak? Ada. Apa sih Tuhan itu? Tuhan wujud yang paling besar yang bisa kita pahami. Loh, dari mana kok dengan definisi ini kamu bilang Tuhan itu ada? Ya, karena kalau namanya paling besar, itu dia harus ada. Kok bisa begitu? Misalnya gini, kalau ada sesuatu antara dalam bayangan saya punya uang banyak sekali, hanya dalam bayangan, dengan saya punya uang banyak sekali dalam kenyataannya, itu lebih besar mana? Lebih besar yang dalam kenyataan kan? Maka yang paling adalah yang ada dalam kenyataannya. Jadi Tuhan dalam bayangan kita itu kan gak ada kenyataannya, tapi kita yakini itu sebagai paling besar, paling agung, paling utama. Kalau itu paling, dia pasti ada kenyataannya. Kalau masih belum ada kenyataannya, belum paling dia. Karena untuk derajat paling
Itu harus ada kenyataannya. Kayak uang tadi loh, uangku paling banyak, tapi cuma dalam bayangan. Nah itu lebih banyak lagi, uangku paling banyak dan ada kenyataannya. Berarti yang paling adalah yang ada kenyataannya ini. Tentang Tuhan juga begitu. Kalau tadi hanya sekedar konsep, pokoknya saya yakin Tuhan itu paling besar. Begitu kita ngomong Tuhan paling besar, berarti dia ada kenyataannya. Karena kalau dia cuma konsep, dia belum paling. Itu mikir itu, bos. Jadi orang pinter itu gitu. Awalnya kamu disuruh ngelamun aja, bayangkan cewek paling cantik. Cewek cantik itu yang rambutnya panjang, yang paling cantik loh ya. Iya pak, yang rambutnya panjang, yang kulitnya putih dan seterusnya. Nah, itu belum paling cantik. Milikku lebih cantik. Kriteriaku persis kayak kamu, tapi dia harus ada dalam kenyataannya. Nah itu kan berarti lebih cantik yang ada dalam kenyataan ini dibandingkan yang cuma dalam khayalan. Tuhan juga begitu. Awalnya cuma kita yakini aja kan dia zat yang paling besar. Tapi begitu kita yakini dia zat yang paling besar, berarti dia harus ada, pasti ada dalam realitas. Kalau dia nggak ada, dia belum paling besar. Karena antara cuma konsep dengan ada kenyataannya, lebih besar yang ada kenyataannya. Maka yang paling besar ini harus ada kenyataannya, karena kita kasih atribut paling. Itu argumennya Santo Elsimus. Jadi nggak perlu capek-capek lihat alam semesta, sambil nongkrong aja dipikir, dirumuskan pakai akal. Tuhan pasti ada. Kenapa? Karena kita yakin dia paling besar, paling agung, paling... Oke, sekarang kita lihat kritiknya. Yang mengkritik keras Anselmus ini Immanuel Kant. Yang pertama, pikiran-pikirannya Anselmus itu tetap sifatnya a priori. Kenapa? Nggak ada pembuktian empirisnya. Sedahsyat apapun, mbok kamu tadi bilang ini nyata, ini nggak nyata, semuanya kan bulatnya di pikiran. Kalau masih dalam pikiran saja, ya tetap a priori, dari akal ke akal. Nggak bisa disimpulkan kenyataan. Itu hanya ngomong di kritik yang kedua bahwa Tuhan itu ada, dan yang satu ngomong konsep tentang Tuhan, yang satu ngomong konsep Tuhan yang benar-benar ada. Jadi kritik pertamanya kan itu. Kritik keduanya Immanuel Kant, kesalahan besarnya Anselmus adalah mencampur antara first order predicate dan second order predicate. First order predicate itu predikat yang nambah sesuatu pada barangnya. Misalnya mikrofon ini warnanya hitam. Hitam ini first order, nambah sesuatu, keterangan tentang mikrofon ini. Tapi yang second order itu nggak nambah apa-apa. Kalau saya ngomong mikrofon ini ada, itu kan nggak nambah apa-apa. Karena begitu aku ngomong mikrofon ini, ya mesti ayo ono. Itu namanya first order. Ya kayak kamu kalau ditanya tadi loh, gimana pacar kriteriamu yang kamu cari kayak gimana? Saya nyari pacar yang putih pak, yang rambutnya panjang, yang kakinya 4, yang misalnya contoh ini misalnya. Terus contoh. Nah, yang satunya kalau kamu ceritanya, ya saya persis kayak dia sih pak, rambutnya panjang, kulitnya putih, tapi harus ada pak. Itu seolah-olah yang kedua ini lebih pintar. Atau kamu selalu bilang hidup pak misalnya, seolah yang kedua ini lebih pintar. Tapi kalau bagi Immanuel kan itu yang kedua ini justru lebih bodoh. Kenapa? Dia tidak ngerti membedakan first order predicate dan second order predicate. Kalau aku tanya pacar yang kamu inginkan, itu maksudku berarti yang first order ini. Ya mesti wes ono, cuma cirinya yang kayak gimana. Itu kan kadang-kadang kamu, wah pinter kamu, ditambahi kulitnya putih, rambutnya panjang dan ada. Itu kayak lebih pinter yang ini, tapi ini lebih bodoh.
Nggak ngerti level pembicaraan. Gitu loh. Itu kesalahan yang dilakukan oleh Anselmus. Level ngomongnya kacau. Jadinya bulet, nggak jelas. Nah, itu kritik dari Immanuel Kant terhadap Anselmus.